Baik, kita langsung saja kita uji dan kita dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik apa yang akan nanti dibacakan oleh Mbak Alis. Halaman berapa, Mbak Alis? Halaman 37, Abi. 37. Babnya bab apa? Bab kirad, Abi. Bab Kirad. kirad. Iya. 37. Iya, Abi. Berarti muamalah ya? Iya. Ayo silakan baca. Faslun utawi kikuana fasal suwiji walil kiradi lan iku kadue kirad arbatu syaraita utawi papat pira-pira syarat ayakuna suwiji nyento ono opo kirad iku ala naldin ingatase perbelanjaan minan darohini saking pira-pira dirham wadana niri lan pira-pira dinar wa ya'zana lan nyento ngizin aken soporobul mali pemilik harta la amili kadue amil fit tasarrufi ing dalam tasarruf mutlakon kelawan mutlak au fima atawa ing dalam barang la yang koti ukang orang megot wujuduhu wujude emma goliban ing dalam kaprah wa yishtarito lan yento mensyaratkan soporo bulmal lahu kadua amil juz'an ing bagian makluman kang den kawarui naribihi saking untung wa alla yuqaddiro lan yento ora den kira-kira akan opo kirad bimudatin kelawan mangsa wala domana lan ora nanggung akan iku maujud alal amili ingatase amil illa bi'adwanin angin kelawan memusuhi wa idha hasola lan ing dalem nalikane menghasilkan opo ribhun untung wa khusronun lan rugi jubiro mengko den tambal opo al khusronu kerugian birribhi kelawan keuntungan. Ya, langsung jelaskan. Jadi kirad ini adalah salah satu akad yang memang sama menyerupai seperti halnya syirkah. Jadi kirad ini penyerahan harta terhadap seorang pekerja. Jadi ada yang namanya robul mal itu pemilik hartanya, dan yang kedua itu ada yang namanya amil itu pekerjanya. Jadi si robul mal ini pemilik harta memberikan modal kepada amilnya untuk dikelola oleh amilnya. Nah, nanti hasilnya itu akan dibagi menjadi dua. Bukan misalnya hasilnya itu si robul malnya ini misalkan nanti akan menggaji si amilnya, itu bukan. Tapi akad kirad ini hasilnya akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kaidahnya. Nanti ada beberapa syarat di sini, yaitu syaratnya ada 4. Yaitu yang pertama harus memakai mata uang murni. Mata uang murni itu jadi yang diakui oleh negara itu sendiri. Nah, tidak boleh misalkan kita hidup di Indonesia, mata uangnya rupiah, tidak boleh memakai namanya dinar atau dirham yang mata uangnya itu digunakan oleh negara bangsa Arab. Nah, jadi pakailah mata uang yang diakui atau yang dipakai di negara itu sendiri. Nah, akad kirad itu pun tidak bisa bermata uang memakai emas atau perak. Misalnya itu si robul malnya ini pemilik hartanya itu mempunyai emas, tapi itu tidak boleh harus memakai yang namanya mata uang. Gak boleh yang namanya akad kirad itu memakai yang namanya emas atau perak atau semacamnya. Nah, yang kedua itu robul mal itu harus selalu mengizinkan amilnya dalam mengelola hartanya secara mutlak. Jadi si robul mal ini harus selalu mengizinkan amilnya dalam mengelola hartanya secara mutlak. Jadi tuh kalau misalnya si amilnya ini mau beli apa jangan dilarang. Nah, robul mal ini harus selalu mengizinkan amilnya. Gak boleh yang namanya ngelarang si robul mal ini. Kamu nanti kalau misalkan mau beli ini, mau beli itu, harus bermusyawarah dulu dengan saya, itu nggak boleh. Nah, karena di sini si robul malnya itu harus selalu mengizinkan amilnya dalam mengelola hartanya. Nah, jadi jangan yang namanya ikut campur. Si robul mal itu tugasnya hanya memberikan modal. Soal pengelola hartanya itu amil yang nanggung. Nah, terus aufima atau misalnya itu si amilnya si robul malnya itu mensyaratkan sesuatu yang memang jarang ada. Misalnya itu usahanya mau nasi goreng misalnya. Kamu nanti beli beras ini ya, beli beras yang jarang ditemukan di tempat ini. Nah, itu gak boleh mensyaratkan robul mal itu seperti itu. Jadi, si amil itu pasti akan membeli sesuatu yang pada umumnya itu ada. Nah,
Jadi akad kirad itu robul malnya itu berarti gak boleh yang namanya mensyaratkan atau menyuruh amilnya itu untuk misalkan membeli, kamu nanti belinya gandum putih ya atau semacamnya, yang memang di sini itu jarang ditemukan. Atau usahanya itu menjual sate. Nah, satenya itu misalnya si robulnya itu pengen dagingnya itu daging onta. Nah, di Indonesia itu onta itu hampir tidak ada. Nah, makanya harus pakai ayam atau pakai apa yang memang pada umumnya itu ada. Terus robul mal itu mensyaratkan kepada amilnya atau menjanjikan kepada amilnya pekerjanya ini bagian yang sudah diketahui. Maksudnya itu bagiannya itu misalnya dibagi menjadi dua, misalnya nggak boleh yang namanya robul mal ini seperti halnya pada perusahaan-perusahaan yang menggaji karyawannya, misalkan pemilik hartanya ini nanti kamu akan kira dengan saya, nanti saya akan berikan bagiannya atau saya akan menggaji kamu, itu tidak boleh. Dalam akad kirot itu sama halnya dengan menyerupai kerjasama, namun bukan kerjasama. Kerjasama misalkan nanti hartanya itu akan dibagi menjadi dua, atau misalnya robul malnya ini mendapatkan sepertiganya dan si amil itu selebihnya. Nah, kenapa si amil itu lebih besar daripada robul mal? Karena amil yang turun tangan, amil yang mengurusi atau mengelola hartanya. Gitu. Jadi terus akad kirad itu tidak boleh yang namanya dibatasi dengan waktu. Jadi kalau misalkan mau melakukan akad kirad itu yang namanya akad kirad itu tidak boleh yang namanya dibatasi dengan waktu. Misalnya itu saya mau melakukan akad kirad denganmu, tapi hanya 2 tahun ya, itu nggak boleh yang namanya dibatasi dengan yang namanya waktu. Nggak boleh juga menggantungkan misalnya waktunya. Contohnya itu perjanjian akad kiradnya bulan ini, nanti deh saya kasih ke kamunya itu bulan depan aja, saya kasih modalnya, itu nggak boleh seperti itu. Jadi nantinya membuat amil akan menunggu, kan siapa tahu bulan depan itu udah bisa atau ada halangan atau apa. Terus hasilnya itu nanti kalau misalkan ada kerugian di dalam akad kirad, dalam keuntungan itu ada kerugian, nanti kerugian itu akan ditutupi keuntungan. Jadi kalau misalkan lagi bisnis, terus ada kerugian, pasti dalam bisnis ada yang namanya kerugian. Terus kalau misalkan ada kerugian, nanti ditutupi yang namanya keuntungan. Jadi keuntungan itu jangan dibagi dulu, jangan dibagi kepada robul mal atau kepada si amil, tapi ditutupin dulu untuk menutupi yang namanya kerugian, baru sisanya dibagi. Ya. Sekarang pertanyaannya ke sorof dulu, kemudian nahwu, baru pertanyaan ke penjelasan tadi. Kalau la yang kotiu itu kalimat apa? La yang kotiu kalimat fi'il lagi. Fi'ilnya fi'il. Fi'il mudhari. Ikut wazan apa? Yafta'ilu. Yafta'ilu. Ya. Coba dipikir-pikir lagi. Sudah yakin belum bahasanya yafta'ilu? Sudah, Bi. Sudah. Yafta'ilu berarti fa fi'ilnya mana? Fa fi'ilnya ko, Abi. Ko. Yafta. Yafta. Yang ko. Yafta'ilu yang kotiu. Jadi fa fi'ilnya mana? Fa fi'ilnya ko, Abi. Ko. Ko. Ini fa. Ini ain. Ini lam. Ini fa urutannya dengan apa? Dengan nun, Abi. Berarti fa fi'ilnya apa? Nun. Nun. Ya. Berarti balungan kalimatnya yang kotiu itu apa? Kalau istaghfaro, maka balungan kalimatnya adalah ghafaro. Kalau yang kotiu balungan kalimatnya apa? Sulasi mujarodnya Koto, Abi. kotoa. Tadi fa fi'ilnya apa di sini? Fa fi'ilnya ko, Abi. Ini nurutin ini kan?
Ya. Yafta'ilu yang koti'u. Ya. Ya, berarti nun. Nun. Bukan. Nun. Ya, bukan. Terus Bukan. Kof abi. kof. Iya. Kok nggak urut? Nih, ya urutnya sini. Fa, nun. Ta, kof. Hmm. Karena So, karena apa, Sok? rupa fiil khumasi kan. Karena humasi. Ya, meskipun humasi juga tetap ada wazannya. Meskipun humasi tetap ada wazannya. Dan pasti fa fiil itu ya berurutan. Fa fiil, ain fiil, lam fiil itu nggak pernah ada yang meleset dalam hitungan iqlal. Jadi kenapa nggak sama? Ini diakui nggak sama apa enggak? Enggak. Enggak, berarti diakui ya tidak sama. Hmm. Kalau ikut wazan yafta'ilu berarti balungan kalimatnya atau fa fiilnya adalah Nun abi. nun. Ain fiilnya apa? Ain fiilnya to abi. To. Lam fiilnya? Ain abi. Oh, berarti na to'ah. Ya, Ya. na to'ah. Ya. Artinya apa na to'ah? Berarti ikut wazana istafala. Istafala. Istaf'ala. Yes. Abi pengen jangan nebak-nebak, coba pikir dulu. Nanti kita ngerjain lagi jadinya. Yang koti'u itu ikut wazan apa yang sebenarnya? Diikuti wazan tuh ada berapa sih gitu loh. Yang fa'ilu tadi. Hah? Yang fa'ilu. Nah, dari tadi yang koti'u itu ikut wazan yang fa'ilu. Tasrif coba. Yang fa'ala, yang fa'ilu, yang Bukan fa'alanya. yang koto'a, yang koti'u, yang kito'an, namun koto'an fa, wa mun koti'un, wa zaka mun koto'un, yang koti'ala, tang koti'un, mun koto'un, mun koto'un. Fi'il mudhari itu i'rabnya dibaca apa? Dibaca rofa. Alamat rofanya. Alamat rofanya dengan doma. Kenapa fi'il mudhari itu rofa? Karena fi'il mudhari itu aslinya rofa, tapi kalau misalnya kemasukan amil, nasib atau amil jawazim, maka fi'il mudhari itu berubah bi. Berubah apanya? Berubah i'rabnya bi. Bednya mana? Raf'ul mudhari'il ladzi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Ya. Sekarang lil amil. Al amil itu kalimat apa? Kalimat isim abi. Taunya isim ada apa? Kemasukan huruf jar abi. Nah, secara sorof al amil itu sekhotnya apa? Segatnya isim fa'il abi. Sekhotnya isim fa'il. Coba tasrif. Amila ya'malu amlan wa ma'malan fa wa amilun. Amalan, jangan amlan. Ulangi. Amila ya'malu amlan wa Amalan. Amila ya'malu amalan wa ma'malan. Ulangi. Amila ya'malu amalan wa ma'malan fa wa amilun wa dzaka ma'mulun i'mal la ta'mal ma'malun ma'malun. Ya, bos. Sekarang kita ke nahwu. Walil qiradi arba'atu syara'ito. Arba'atu syara'ito itu dibaca apa? Dibaca rofa bi. Menjadi apa? Menjadi mubtada bi. Kenapa menjadi mubtada? Karena ini yang namanya mubtada muakhar dan khobarnya itu khobar muqaddam abi. Kenapa khobarnya boleh ada di awal? Khobar yang boleh berada di awal itu hanya khobar muqaddam abi. Iya, pasti. Tapi kenapa boleh gitu loh? Karena terbuat dari jar majrur abi. Mana huruf jarnya? Lam abi.
Mana majrurnya? lil qiradi abi. Ya, bagus. Terus arba'atu i'rabnya dibaca Dibaca rofa abi. jadi mubtada. Alamat rofanya Doma abi. tempatnya di. Isim mufrad abi. Nah, kan mubtada itu harus terbuat dari isim. Arba'atu tuh isim atau fi'il? Arba'atu itu isim abi. Mana ciri-ciri isimnya? Ciri isimnya itu diidofahkan abi. Diidofahkan kemana? Diidofahkan pada lafaz syara'ito. Oh, berarti syara itu tuh mudhof ilaih. Iya abi. Kalau mudhof ilaih berarti i'rabnya Jar abi. i'rabnya jar. Alamat jarnya? Dikira-kirakan abi. Oh, syara itu alamat jarnya dikira-kirakan. Coba bagaimana kira-kiranya? Syara'ito itu asli itu dia alamat i'rabnya itu dengan fathah karena tempatnya di isim ghairi munsharif, titiknya di segot muntahal jumu. Tapi karena isim ghairi munsharif itu akan gagal ketika teridofakan atau menerima al. Bukan begitu konsepnya. Coba pengen tahu bahwa yang namanya isim ghairi munsharif itu gagal apabila ada al dan Didofakan. mana dalilnya? Fa'in yudaf au yati badal Pak surif. iyudaf au ya'ti. Jadi pemahaman list begini. Berarti syara itu gagal menjadi Isim isim ghairi munsharif karena didofakan. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya menjadi mudhof bukan menjadi mudhof ilaih. Misalnya tadi apa? Arba'at syara'id. Nah, syara'id ini tetap dia adalah isim ghairi munsharif. Dibaca apa? Dibaca jar. Alamat jarnya fathah, tempatnya isim ghairi munsharif. Kecuali kalau syara'idnya itu menjadi mudhof bukan mudhof ilaih. Contoh, syara'itol kiradi arba'atun. Syara'itul kiradi utawi piro-piro syarate kirad iku arba'atun papat. Syara'it ini dibaca rofa. Alamat rofanya domah. Tempatnya jama taksir. Isim ghairi munsharif bukan. Gagal menjadi isim ghairi munsharif. Kenapa gagal menjadi isim ghairi munsharif? Karena diidofakan pada kirad. Bukan syara'itnya ada di belakang. Paham nggak maksudnya? Ya. Kalau syariatnya ada di belakang, diidofakan oleh arba'ah, maka syara'it ini bukan dikira-kirakan alamat i'rabnya, tapi melainkan alamat i'rabnya lafdzon bukan takdiron. Kan alamat i'rab ada dua, lafdzon takdir. atau takdiron. Lafdzon secara lafaz. Jadi kalau misalnya ditanya syara'it itu menjadi apa? Menjadi mudhof ilaih. I'rabnya apa? I'rabnya itu jar. Alamat jarnya apa? Alamat jarnya itu fathah. Tempatnya itu di jama Jama taksir. jama. Segot muntahal Jumu. jumu gitu. Jadi poin ini ya yang ada ada keliru. Kemudian la yang qati'u wujuduhu ghaliban wa ai. Coba baca. La yang kotiu kang ora megot apa wujuduhu wujude emak goliban ing dalam kaprah wa ayyashtarito lan Wa yen ai. wa ayyashtarito Lagi yang rada keras. wa ayyashtarito Hah? wa ayyashtarito Apa depannya ya atau yu? wa ayyash iya Wa ayyash. yashtarito Habis salah dengar tadi ya. Wa ayyash tarito. Ya, tarito kalimat apa? kalimat fi'il Fi'ilnya fi'il. fi'il mudhari Ikut wazan. ya yafta'ilu Yafta'ilu. Berarti sulasi mujarotnya apa? sulasi Hah? Sulasi mujarot tuh rangkanya apa? Maksudnya balungan kalimatnya apa? syarat tabi Ya, syaroto. Nah, bagus. Sekarang masuk ke penjelasan. Kirot itu apa, Elis? Coba ulangi lagi.
Kredit itu adalah penyerahan modal yang mana pemiliknya itu ada robul mal yang dikasihkan kepada pekerjanya. Jadi misalnya ada dua orang yang bekerja sama mau bisnis nasi goreng. Nasi goreng itu punya siapa? Punya robul malnya, Bi. Bukan punya Punya, amilnya. bukan, Bi. Lalu bedanya sama syirkah apa? Kalau syirka itu mengelolanya itu langsung dua orang, Abi. Tapi kalau ini satu Enggak, orang. kita bukan ngomong mengelola, kita bicara tentang kepemilikan dulu. Kalau kepemilikan itu syirka itu ada dua orang, Abi, pemiliknya. Tapi kalau dalam kredit itu hanya satu orang, Abi. Ada kirot itu berarti satu orang. Berarti yang kerja di pabrik itu sistemnya kirot atau bukan? Bukan, Abi. Oke, contohkan lagi kirot secara lugas coba. Kalau kirot itu adalah misalnya itu robul mal, pemilik harta. Nah, si pemilik hartanya ini memberikan modal kepada amilnya yang mana nanti amilnya itu akan mengelola semua harta yang dimiliki oleh robul mal, Abi. Semua harta. Ya, yang diberikan kepada amilnya. Gitu. Ini ke dalam hal bisnis apa dalam hal nitipin harta? Dalam hal bisnis, Abi. Dalam hal bisnis. Contohnya seperti jualan nasi goreng gitu. Ya, Robul mal sang pemilik modal atau investor. ya, Abi. Kemudian amilnya apa namanya? Amil itu apa coba? Amil, Karyawan? bukan, Abi. Bukan. Apa coba amil itu? Amil itu orang yang dipercayanya, Abi. Staff? Bukan, Abi. Bukan. Apa nih kira-kira apa yang cocok apa? Pengelola. Iya, Abi. Nah, begitu. Maka Rabbul Mal itu namanya adalah investor. Kemudian amil itu namanya pengelola. Kemudian di sini kami lihat syarat-syaratnya itu ada 4. Ala nadin minad darahim wad dananir. Wa ayyadhana Rabbul Mal lil amil fit tasarruf mutlaqan. Au fima la yanqati'u wujuduhu ghaliban. Wa ayyashtarita lahu juz'an ma'luman minar ribhi. Wa alla yuqaddira bimuddatin. Wala domana 'alal amil. Ini maksudnya apa? Wala domana 'alal amil maksudnya. Tadi nggak dijelasin. Kalau akad kredit itu didasari dengan amanah yang mana robul malnya ini setelah sepenuhnya percaya kepada amilnya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan atau kehilangan, maka amilnya ini tidak menanggungnya, tidak menanggung sesuatu yang hilang atau rusak. Kalau si pengelolanya ternyata mencuri gimana? Si pengelola mencuri itu nggak boleh, Abi. Ya pasti mencuri nggak boleh, siapa yang bilang boleh? Maksudnya itu karena kan ada perjanjian begini. Yuk kita ngejalanin akadnya, akad kirot yuk, ayo. Kan Robul Mal itu setiap amil pengen ngapa-ngapain kan nggak boleh ngelarang. Iya kan? Ambil pengen belanja silahkan. Kemudian amil pengen pakai buat bensin silahkan. Amil pengen ngambil keuntungannya silahkan. Nah kalau misalnya amilnya ternyata tidak amanah nih, bisa nggak seperti itu? Maksudnya ngutil uang deh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Bukannya udah dipercaya sama Robul Mal? Iya, Bi. Tapi kalau misalnya amilnya itu ceroboh, kehilangan hartanya atau kerusakan itu gara-gara kecerobohannya, itu tidak boleh, Bi. Ulang, gimana maksudnya? Kalau misalnya gara-gara kecerobohannya atau memang amilnya ini sudah niat. Mana kata-kata cerobohnya? Mana kata-kata cerobohnya?
itu illa bi'udwani. bi'udwan, kecuali kalau ceroboh. Gitu ya. Kemudian ada tidak akad yang memang agak persis dan sama seperti kirot? Ada Abi. Apa? Syirkah Abi. Selain syirkah? Syirkah. Ngegaji karyawan, ini ngegaji karyawan. Tahu ngegaji karyawan? Misalnya ada orang lamar kerja di sebuah pabrik. Kemudian setiap awal bulan kan si bos itu ngasih Uang, gaji. Apa akad? Tahu nggak itu? Tahu nggak? Kalau tahu nggak? Nggak. Padahal ada persamaannya dengan kirot. Ya, ada persamaan dengan kirot. Coba nanti Lis harus belajar lebih dalam lagi. Kalau seorang bos kemudian ngasih gaji kepada karyawannya, itu akadnya akad apa? Akad apa Matasya? Salah. Aisyah akad apa namanya? Oh, masa nggak tahu semua? Ya, itu namanya akad sewa. Apa akad sewa bahasa Arab? Ijarah. Ijarah. Jadi karyawan itu disewa oleh atasannya. Apa yang disewa? Jasanya. Jasanya dan tenaganya. Disewa selama satu bulan, nanti tenaganya itu digantikan dengan uang 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nah, maka agak mirip antara kirot dengan ijarah. Bedanya, kalau kirot itu menggunakan presentase, kalau ijarah itu ditentukan. Gajinya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kalau kirot, enggak. Kamu 30%, nanti saya sebagai pengelola 60%. Ya, cukup. Sekarang kita lanjut ke sambung nazam. Wa khairuha tawabi'un li ajma'ah. Lanjutin. Min aktabin wa abtain wa abso'ah. Min aktain wa abtain wa abso'ah. terus Wa ghairuhu fi arba'in masuru la ghairu wa yazarf wal majhul. salah. Wa khairuha tawabi'un li ajma'a. Terus Min aktain wa abtain wa abso'ah. benar. Terus Wa zak wa ka wa zak. salah lagi. Aku ulangi ya. Wa khairuha tawabi'un li ajma'a. Terus Min aktain wa abtain wa abso'ah. benar. Lanjutannya Waja'ani. salah. Wajah. Lagi ya. Kullun wa ba'dun wa ishtimalun wa ghalat. Kadzaka idrobun fabil khansi yang dobat. Terus benar. Terus Wajah kadzaka idrobun fabil khansi yang dobat. benar. Wajah Kenapa nggak hafal ayat ketiganya? Ulangi. Kullun wa ba'dun wa ishtimalun wa ghalat. Terus kadzaka idrobun fabil khansi yang dobat. benar. Terus Kadzaka idrobun fabil khansi yang dobat. Wajah masuk. Wajah salah udah. Ya, kaja'ani Zaidun Kaja'ani. akhuka wa akan. Wa kisbidaini kulla mudmarin fusil. wabil ladaini kulla mudmarin fasil. Apa? Wabil ladaini kulla mudmarin fasil. Ulangi. Akis bin kulla mudmarin fasil. Wabil ladaini kulla mudmarin fasil. Salah. Wabil ladaininya benar, tapi terusannya itu salah. Wa kisbidaini kulla mudmarin fusil. Terus Wabil ladaini qomlu kulla muttasil. salah. Wabil ladaini qabla Qomla kulli kulli muttasil. muttasil. Apa belum sih? Bener. Dah. Oh, udah. Wa inturi tasrifa nahwi qoma. Akum yakum semakul kiamah. Terus Sama yaji usalisan fal masdaru wa Ya. nasbuhu bi fi'lihi muqaddar. ya bagus. Cukup. Wan nasbu bil fi'lil ladzi bihi jara. Kasir tu mailan wa takaftu ashhura. Ya benar. Terus Aw lailatan aw yawman aw sinina aw Ya. jum'atan aw jum'atan aw hina. cukup.
Al-halu wasfun luntisobin ati. Mufassiran limubhamil hayati. Terus. Wa inna ma yutabihi munakara wa ghaliban yutabihi muakhara. Terus. Wa ghali. Mulai. Ulangi. Al-halu wasfun luntisobin ati. Yo. Mufassiran limubhamil hayati. Terus. Wa inna ma yutabihi munakara Ya. wa ghaliban yutabihi Apa? Wa ghaliban yutabihi muakhara. Terus. Wa ghaliban yutabihi muakhara. Terus. Jangan mandek terus. Kaja Zaidun. Kaja Zaidun aku kawa. Salah. Kaja Zaidun. Ilmu. Salah. Kaja Zaidun. Rokiban. Rokiban malfufa. Kaja Zaidun rokiban malfufa. Ya cukup. Berarti ngulang-ulang imritinya rada jarang ya balis saya. Sudah nggak apa-apa. Sekarang giliran kita membahas tentang faraid atau waris. Ilmu waris itu ilmu yang dipelajari di pesantren, Pak Bu. Tujuannya bukan untuk rebutan warisan, bukan. Tapi tujuannya agar kita mengetahui tentang ilmu waris. Hak itu berapa, kewajibannya itu berapa. Jadi semua pesantren diajarin namanya bab warisan, tapi bukan untuk meminta warisan atau bukan untuk berebut waris. Maka di pesantren hal ini namanya adalah faraid. Kalau Bapak Ibu mau nanya kembali, gak apa-apa, sok tanyain aja. Sekarang coba kerjakan. Coba Lisa menghadap sana, Metan. Andaikan ada seorang perempuan meninggal dunia. Ahli warisnya adalah suami. Kemudian anak perempuan satu, anak laki-laki satu, anak perempuan satu, ayah dan ibu. Ayah, ya di atas dulu, ayah, ibu, suami, anak laki-laki satu, anak perempuan satu. Iya bener nggak? Hah? Oh. Ini. Oh iya benar, astagfirullahaladzim. Tapi nggak ada itu ya.
Pas ya. Langsung dikasih uang. Meninggalkan harta sebesar 120 juta. Nanti kita bisa tahu, Bu, jawabannya Mbak Lis nanti di sini sama apa enggak. Kalau sama berarti benar, kalau enggak sama berarti salah. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Biarin. Gini. Nah. Yes. Ini dah hasilnya Mbak Tasya. Iya. Begini dong. Ini ya.
40, 70. Kenapa bisa begitu? Ini dikali 10. Oh iya, insya Allah. Sudah, Malis? Belum, Abi. Masih lama nggak? Enggak, Abi. Barangkali Bapak, Ibu mau nanya kembali, saya nggak apa-apa. Sekarang gitu. Hah? Sekarang. Ya sekarang. Ini berapa, dapatnya berapa? Nanti setelah ini. Misalnya orang meninggal, nanti ini nanti ditulis. Ya lumayan ngerjainnya agak lama. Karena pakai hitung-hitungannya soalnya. Ada ceritanya juga. Ah bagus. Nanti ditanyain lagi. Makanya cepetan Mbak Lisa ngerjainnya, ada pertanyaan. Itu wedangnya, anuin dulu. Dibawa ke sini. Mangga barangkali mau rokok nggak apa-apa. Jadi ayahnya Mbak Lis, maaf ya saya terlambat tadi. Soalnya saya tuh habis bangun tidur jam 8 tuh Pak. Tadi malamnya diambil tuh perjalanan dari jam 1 malam sampai jam 3. Ya karena pelan sih. Sebenarnya mah sejam juga bisa kalau malam. Biasanya aku ngebut. Kalau pakainya. Airnya udah kena, Bu. Iya. Red mobilnya udah kena bunyi. Oh gitu ya. Yang belah kiri. Nah, ini mobil pondok. Tuh, ada aku gunakan. Tapi kalau di servis di dealer sih masih bagus-bagus aja. Bagusan ya. Ada bunyi itu. Apanya? Ada bunyi keroknya. Herok tuh yang mana? Kerok tuh jadi yang kayak setir gitu. Oh, Yang ngari gitu. Itu kerok. kuda-kuda berarti. Iya. Berarti kaki-kaki dah. Kan? Kaki-kaki. Iya, pakai ke depan bunyi. Ya bunyinya nggak parah sih. Udah 1 bulan yang lalu baru diservis. Dulu aku ke bengkel, apinya kering, gak ada airnya. Saya kasih aki kering, saya kasih aki air aki. Nanti lagi dicek. Katanya baru 1 bulan dari diperiksa, waduh 1 bulan apinya kering. Bayangnya bayang berat apinya. Apinya beri normal. Nggak apa-apa ini Abi, merokok. Nggak apa. Nanti nggak apa-apa ya, istilahnya langsung disambung aja Bu ya. Biar cepet maksudnya. Biasanya ada istirahat dulu setengah jam. Udah, Balis? Sudah, Abi. Coba ayah furudnya berapa? Ayah furudnya itu 1/6, Abi. Kenapa 1/6? Karena memiliki keturunan, Abi, mayatnya. Terus ibu? Ibu juga 1/6, Abi. Karena mayatnya itu mempunyai keturunan. suami? Suami 1/4. Ya. Kemudian anak laki-laki dan perempuan? Anak laki-laki dan perempuan itu asoba, Abi. Ya. Asal masalahnya berapa? Asal masalahnya itu 12, Abi. Siham pertama ayah? Siham pertama ayah itu 2. Siham pertama ibu? 2. Siham pertama suami? 3, Abi. Siham pertama asobah? Siham pertama asoba itu 5, Abi. Ya. Kemudian ada ingkisar nggak di situ? Ada, Abi. Ingkisarnya di bagian atau di kelompok mana? Di asoba, Abi. Di kelompok asobah. Ingkisarnya. Maka dilihat dari apa?
Dari ada duruus Abi. Ada durusnya berapa? Ada durusnya 3 Abi. Nah, maka juz usihamnya adalah 15 Abi. juz usihamnya 15 Abi. iya tah. Kenapa juz usihamnya 15? Jangan lihat sini. 5 dikali 3 Abi. Emang caranya begitu cara hitungnya? Iya Abi. Salah apa bener Mbak Tasya? Salah. Ini udah benar. Ini benar semua. Ingkisarnya malah 15. Ingkisarnya lihat ada durusnya berapa. Durusnya ada 3 Abi. Berarti siham apa juz usihamnya? Juz usihamnya 3. Nah, begitu. Maka asal masalah dikali 3, siham dikali 3, begitu loh Mbak Lis. Salah semua dah. Iya. Ya, coba. Masih mau kerjain apa cukup? Masih Abi. Coba kerjain. Cepet ya tapi ya kerjanya ya. Iya Abi. Sudah Abi. Sudah. Iya Abi. Juz usihamnya berapa? 3 Abi. Berarti 12 dikali 3. 12 kali 3 36 Abi. Ya, kemudian siham ayah yang kedua. Siam ayah 6 Abi. Ya, siham ibu. 6 Abi. Siham suami. 9. Siham asobah. Siam asoba itu 15 Abi. Ya, betul. Sekarang langsung saja uangnya. 120 juta. Ayah bagiannya berapa? Jadi belum dibagi Abi yang baru. Ya dibagi, baru ngomong sudah gitu loh. Iya. Belum dibagi ngomong. Saya bagi dulu. Udah, jawabannya benar. Mandi bagi dulu uangnya. Berarti kalau bagi waris sih, berarti orang tua dibagi dulu sama. Kalau masih ada, sama dibagi. Harus dibagi dulu. Kalau masih ada ayahnya, tapi kalau Kan kebanyakan dibagi langsung semua. Orang tuanya ngasih buat dia sendiri kadang-kadang. orang tuanya nggak ngasih, Maksudnya buat dianya, buat masa hidupnya juga, karena nggak dibagiin sendiri maksudnya. oh nggak boleh, harus kena. Kecuali kalau hartanya harta hibah, Pak. Oh, itu. Kalau hibah, kalau misalnya mau hartanya tidak diwariskan ke orang tua, maka sebelum meninggal harus menghibahkan seluruh hartanya. Kalau sudah hibah, maka selamat gitu. Tapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan motor saja, nanti motor jadi barang warisan. Iya. Maka bagaimana caranya agar motor itu nanti kelak saya meninggal tidak jadi barang warisan? Maka motornya sesegera mungkin dihibahkan ke anak siapa, ke siapa. Gitu. Mau motor, mau tanah, mau kipas angin, semuanya akan ya qalla au katsur, akan dijadikan barang warisan. Tapi kebanyakan double ya dia, yang ngurusnya dia. Hah? Kalau orang tua dokter, kalau yang ngurus biasanya double. Bagiannya ke gimana? Enggak, orang tua dapat bagian segini, Pak. Ayah dapat bagian 1/6, ibu dapat bagian 1/6. Iya, biasanya kan kalau yang Tapi masih hidup. Kalau ayahnya udah masih hidup, ya. gitu di kita ya. Semuanya orang tuanya hidup. Kan yang ngurusnya kan yang kecil umpamanya gitu ya. Nanti itu kan itu bagian ibunya segini, bagian bungsunya segini. Jadi dikasih semua sama yang bungsu. Misalnya kan gitu, benar atau gimana gitu. Bungsu maksudnya anak bungsu. Anak terakhir, anak yang terakhir kan banyak gitu tragedinya. Yang bontot, yang terakhir. Nggak boleh, harus rata semua anak. Enggak, maksudnya bagian orang tuanya tuh dikasih nama yang ngurus. Sama yang ngurus yang bontot, yang ngurus ibu kebanyakan. Oh, nggak boleh begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gini, Pak. Tapi rata-rata gitu. Di dalam warisan itu, Ya, umumnya gitu. ayah saya
Ayah saya kan sakit, yang ngurus saya. Kalau kakak-kakak tuh kadang-kadang cuma nengok doang. Kemudian setelah ayah sakit, meninggal dunia, itu warisannya itu rumah itu, Pak. Rumah yang Pondok Pesantren Putra itu loh. Nah, itu dibagi waris secara rata. Anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian. Jadi bukan berarti saya ngurusin ayah, kemudian saya mendapatkan jatah lebih, nggak boleh. Itu kalau maksud hukum agama nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian, andaikan ada anak durhaka ini, dia minggat dari kecil, dia minggat dari kecil ke Amerika misalnya. Kemudian ayahnya meninggal, tetap dia akan dapat warisan selama tidak murtad dari agama. Jadi meskipun durhaka dia dapat warisan, meskipun dia taat sama orang tua dapat warisan. Jadi di dalam agama itu tidak boleh membeda-bedakan mana yang ngurusin orang tua dan mana yang tidak. Aslinya, kalau orang tua misalnya ada rasa tidak suka sama anak-anaknya, atau memang ada rasa cinta kepada salah satu anaknya, maka caranya dengan hibah. Ya sudah, saya mah sekarang pengen mati misalnya, udah sakit-sakitan. Ini rumah, ini mobil, ini apa buat kamu semua yang sudah ngurusin. Oh gitu. Nah, hibahnya bukan warisan. ya bukan warisan. Ada kata-kata gitu Ya, ya. sekarang juga diurus sertifikatnya. Jadi kalau hibah itu ketika dua-duanya masih hidup, eksekusinya yang dua-duanya masih hidup. Kayak misalnya ngasih rokok atau ngasih, itu tuh namanya hibah. Kalau wasiat nggak boleh ke anak. Kalau wasiat tidak boleh ke ahli waris dan tidak boleh sulus lebih daripada sepertiga. Nah, haram begitu kalau misalnya nanti anak yang ngurusin orang tua, andaikan ketika orang tua meninggal, dia mendapatkan warisan yang paling banyak karena dia ngurusin, maka anak tersebut ya kama tali aklil haram, sama saja seperti makan harta Itu haram. kalau mamanya disamain itu anak laki-laki sama perempuan disamain. Kalau dalam agama nggak boleh. Oh, nggak boleh. Begini, anak perempuan, anak Mamanya laki-laki. mau itu ya gitu masih hidupnya mau disamain aja gitu. Kalau begitu hibah langsung aja. Oh iya. Jadi begini caranya, Bu. Misalnya Iya. punya harta 100 juta. Iya. Dia sadar kalau dia sedang dalam keadaan sakit. Maka anaknya 10, Ya. laki-laki 5, perempuan 5. Udahlah, ayah sih nggak pengen ada pembagian waris. Ayah sih pengen kalian tuh dapatnya rata. Sok tuh, uang 100 juta dibagi 10. Jadi 10-an juta sekarang. Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah kadung meninggal dunia, maka prosedurnya harus 2:1. Ya, dalam agama begitu. Di KUA seperti itu semuanya sama. Jadi tidak boleh kiai juga, oh adil tuh bagus, enggak begitu. Jadi justru di dalam agama walidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki itu 2 kali lipat daripada anak perempuan. Nah, kalau misalnya anak laki-lakinya baik misalnya, dibagi warisan aja dulu. Anak laki-laki 20 juta, misalnya anak perempuan 10 juta. Neng, kakak mau udah, abang mau udah kaya, Neng, udah punya banyak uang. Nih 20 juta udah. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting dibagi dulu. Dibagi dulu. Kan yang rumah di Kaliwadas tuh, Pak, dibagi dulu. Untuk anak perempuan 1, untuk anak laki-laki 4. Berarti kalau ada durusnya berapa? 9 ya? 9. Nah, saya dapat 2, anak perempuan kakak saya dapat 1. Tapi kalau umpamanya udah dibagi waris, terus dia tuh nggak mau dibagi waris, terus kemudian tahunnya minta bagian gimana itu? Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kenapa demikian? Yang terjadi bukan di Mekarsari saja, Pak. Menyalahi aturan agama tuh, tapi di sumber di mana-mana juga udah banyak menyalahi aturan agama. Nggak boleh begitu sebenarnya. Yang salah berarti yang tadinya nggak mau dibagi ya. Betul. Terus kebanyakan juga sekarang, misalnya ayahnya dia meninggal dunia, istrinya belum meninggal gitu loh. Harusnya ketika dia meninggal dunia langsung dibagi. Istrinya dapat, anak-anaknya dapat. Tapi karena istrinya masih hidup, istrinya bilang, nanti aja dibagi waris buat anak-anak kalau sayanya udah mati. Nah, itu nggak boleh lagi begitu tuh. Tapi tragedi begitu tuh banyak di mana-mana. Harusnya minimalnya sebelah ya, Pak. Jadi Iya. kalau sebelah masih ada ya. Nah, model-model syarikat. B. Halo.
wasiat dia kalau wali itu kalau laki 2, perempuan 1, itu gimana sih caranya? Ngambil hukumnya mungkin. Ya, ambil hukumnya walil zakari mislu haddil unsayain. Itu ayatnya itu, Pak. Jadi kalau warisan itu 2:1. Kalau tidak mau 2:1 maka hibahkan. Kan ada anak yang, Pak, saya itu anak perempuan, suami saya nggak bekerja, nganggur. Masa saya bagiannya 1? Ya sudah, Bapak yang bijaksana, maksudnya orang tuanya yang biasa. Udah, kalau kayak gitu Bapak tidak akan mau meninggalkan waris, Bapak pengen hibah saja. Karena tahu kalau misalnya pembagian waris itu nanti pasti nggak sama bagiannya. Tapi itu sesuai dengan hududul Quran, sesuai dengan aturan Al-Quran. Dan kalau misalnya sering orang-orang mengatakan, tidak adil begitu mah, 2:1. Maka keadilan Allah itu kadang-kadang tidak bisa dicerna oleh manusia. Laki-laki nggak hamil, perempuan hamil. Laki-laki nggak head, perempuan head. Laki-laki nggak menyusui, perempuan menyusui. Nah, karena kodroh seperti itu, sama dengan akikah juga. Akikah juga laki-laki kan 2, perempuan itu 1. Nah, warisan juga sama seperti itu. Jadi, kalau pengen dibagi rata semuanya, maka pakainya sistem hibah. Di Karawang itu ada kiai besar, namanya Berarti Kiai. dibagi sistem agama dulu. Nggak usah kalau hibah. Nggak usah. Kalau hibah bebas, Pak. Ngomongnya hibah aja, bukan Hibah. gitu. Kalau hibah dimiliki sekarang juga. Gitu. Kayak kiai dari Karawang namanya Kiai Mamduh. Itu punya pesantren gede banget, Pak. Nah, beliau itu mobilnya banyak, tanahnya banyak, pesantrennya banyak, dan meninggal dunia nggak meninggalkan uang spesial pun. Karena sudah dibagi-bagi buat anaknya. Dihibahkan semua. Jadi anak perempuan dapatnya segitu, anak laki-laki dapatnya segitu. Nah, itu bagus sistem begitu tuh. Berarti orang tuanya ngomongnya bukan warisan itu ya. Bukan. Hibah gitu aja ya. Kan. Dan kalau memang seperti itu jangan meninggalkan harta spesial pun. Dia harus menjadi mayit dalam keadaan yang tidak menyisakan harta. Maksudnya ada masih hidup sama udah meninggal kalau Dalam keadaan masih hidup. Udah dibagiin. Dibagiin tuk. tapi Iya. sistemnya hibah gitu ya orang tuanya. Iya, tapi Masih dimiliki. hidup udah dibagiin gitu. Tapi masih hidup udah dimiliki gitu loh. Jadi jangan dimilikinya setelah mati, nggak boleh. Kalau dimilikinya setelah mati, maka itu namanya wasiat. Wasiat, ya. Kalau masih ada sebelah, Maksudnya? hibah. Ada sebelah tuh Maksudnya gimana? orang suami udah nggak ada, Ya. istri masih ada, Nah, silakan mau dihibah nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau mau dibagi waris nanti dapatnya sekian. Suami 1/4, nanti kalau istri 1/8. Ada ribut ya. Kalau bagi waris orang ribut. Makanya memang salah satu wasiat daripada para kiai, andaikan kita sebagai orang tua merasa bahwa anak-anak kita pada nggak ngerti warisan, maka lebih baik dihibahkan. Ya. Sudah, Malis? Sudah, Bi. Coba ayah mendapatkan bagian 19 juta, Bi. 999. Oh, 20 gitu. Ya, ayah dapat berapa? 19 juta, Bi. 19.999. 20 gitu. Ayah 20 juta, Bi. Ya, itu jangan lihat-lihat ke sini. Berapa bagiannya dapatnya? 20 juta, Bi. 20 juta, kalkulatornya tuh yang error. 20, Juta, Bi. ibu dapatnya berapa? Ibu 20 juta, Bi. Ya, suami dapatnya berapa? 29 juta, Bi. 30 juta. 30 juta, Bi. Ya, 30. Juta, Bi. Ya, anak laki-laki dapat berapa? Anak laki-laki dapat 33 juta, Bi. Ya, terus? Anak perempuan dapat 16 juta, Bi. Ya, bagus. Sudah, ngadep ke lor lagi. Silakan. Ya, alhamdulillah Mbak Lis tadi ditanya tentang faraid meskipun sekali salah tapi udah langsung dibenerin. Dan jawabannya bener, Pak. Kalau kurang 100 perak tadi cuman 19.990, itu sebenarnya 20 juta Mbak Lis ya. Sama aja 20 juta. Tapi yang jelas ilmu faraidnya udah bagus, pembagian warisnya udah bagus. Tinggal nanti mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk suami, untuk anak-anak, untuk keluarga. Dan kalau ditanya nanti nggak apa-apa, nanyanya langsung ke Lis aja, Pak. Namanya boleh. Ya boleh. So, Lis, Ini ayah. aku mau nanya, Lis. Di situnya ada suami, ya, Lis. Sini. Istri tua, Kok berdarah? ya. Istri muda, Iya, berarti istrinya berapa? ya. Istrinya berapa?
istrinya pertama, nanti kan ceritanya ini Oke. perorangan dulu. Ya, perorangan dulu, Nanti Sob. dikalkulasi. Ya, bagus. Pertama suami, istri tua, istri muda. Di situnya ada anaknya 2 laki. Anak dari istri keberapa, Pak? Pertama saya, istri tua, istri muda, anak pungut, anak waris 2. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana anak pungut tersebut padahal udah dapat dari suami itu ya ada warisannya. Balis, tak jawab dulu, anak pungut tuh bagaimana? Anak pungut dari istri keberapa itu anak pungut? Anak pungut dari saudara lah, mau ngambil dari saudara. Jadi gini, Pak, kalau bicara waris itu bicara mayitnya dulu. Ya. Yang mati itu siapanya gitu loh. Ya maksudnya kan yang diceritain dulu. Ya, Pertama kan suami. yang meninggal berarti Suami itu ya belum meninggal sih, Belum. sakit. ya sakit. Masih sakit. Terus yang matinya istrinya. Oh, yang mati istrinya. Istrinya. Ya, betul. Padahal udah dibagi waris itu tuh sama suami tuh, udah bagi waris ke istri yang tua tuh. Udah gitu, suaminya tuh selama berapa tahun masih hidup, ibunya mati kan menikah lagi yang muda, Suaminya. suaminya. Oh, gitu. Udah gitu, amanat dari suami itu nggak didengar bahwa warisan pungut itu nggak dikasih tahu, nggak di apa namanya, nggak ada bagiannya anak pungutnya itu sama istri muda gitu maksudnya. Udah gitu suaminya meninggal. Udah suaminya meninggal kan yang kuasa kan istri muda. Ya. Kalau hak waris mah yang itu kan nggak ada respon, nggak ada respon kalau dibagi atau gimana, nggak ada respon. Jadi sebenarnya kita harus mengetahui alur munasakhotnya dulu, Pak. Kalau begitu kan memang mana tadi penghapus sebelah sih? Di mana? Tunjukin aja. Oke, cukup. Ini contoh misalnya suami. Dia mempunyai seorang istri begini, Pak ya. Iya, istrinya 2. Pertama ya, Istri, kemudian istri ya. mereka ada Ini ya, istri dan istri ya. Iya, Ini istri satu, ini istri yang kedua, ini suami. iya. Yang wafat adalah Yang wafat pertama istri yang tua. istri ini almarhum mayitnya. Nah, pernikahan dari istri pertama dengan suami meninggalkan anak Meninggal anak 2. 2. Oke, dari sini anak 2 laki-laki perempuan? Lah semua. Laki-laki semua. Ini ingat ya, ini ya almarhumnya ya. Kemudian akhirnya suami ini meskipun lagi sakit tapi selamat, sehingga suami ini menikah lagi dengan istri kedua. Iya. Betul ya. Iya. Nah, dari suami dengan istri kedua mempunyai anak? Nggak punya. Gak punya. Adanya anak? Anak pungut dari kecil itu sama anak Iya. tuanya. Oh, berarti sama ini juga anak pungut? Aku itu anak asli yang laki 2. Ya. Kan cuma seumur bareng. Umur anak Ya oke, ada anak pungut di sini, ada anak pungut. Gara-gara kaya tuh anak pungut gitu. Jadi anak dipungut, bukan kandung, bukan apa, tapi anak dipungut. Lalu gimana kelanjutannya, Pak? Ya setelah itu kan itunya istri yang tuanya tuh meninggal. Ya, meninggal. Kan Pembagiannya? setelah kekuasaannya ya, kan yang istri kan setuju kalau istri yang tua mah dapat warisan tuh yang yang maksudnya pungut. yang pungut mendapat warisan. mendapat warisan, hak warisan. Kata istri yang tuanya. Yang tua sama yang Muda. ayahnya, ayah pungutnya. Oh, berarti ini setuju berarti. Setuju semua, anak setuju semua. Oke. Jadi begini, kata istri yang pertama, nanti dia itu anak pungut akan dapat warisan. Iya, benar. Paham? Menurut Mbak Alis, wasiat daripada gini, apa warisan yang akan diperoleh oleh anak pungut itu berhak apa tidak? Tidak. Tidak berhak. Jadi anak pungut itu tidak mendapatkan warisan sama sekali. Sekarang pertanyaannya, kalau wasiat dapat? Kalau wasiat itu dapat tadi. Dapat. Syaratnya? Syaratnya itu jangan ahli waris tadi. Ya jangan ahli waris, satu lagi. Jangan lebih dari 2/3. 1/3. Kalau istri yang pertama itu mengatakan
saya ingin memberikan harta ketika saya mati kepada anak pungut sebesar sekian, maka boleh, Pak. Tapi kalau lebih dari ini, maka tidak boleh. Jadi wasiat almarhum itu tidak harus semuanya dijalani. Kalau wasiat-wasiat yang melanggar agama nggak boleh dijalani. Termasuk ketika ada mayit mengatakan, ketika saya mati nanti saya mau dikubur di Mekarsari. Itu mau dijalankan boleh? Enggak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kalau saya mati, saya pengen kafannya warnanya pink misalnya. Nggak usah dilaksanakan itu. Misalnya istri itu punya harta 1 miliar. Sepertiganya 1 miliar itu 330 juta. 330 juta. Maka apabila istri ini mengatakan, andaikan saya mati, maka harta 330 juta itu untuk anak pungut, maka sah. Tapi andaikan mengatakan 400 juta untuk anak pungut, maka tidak sah. Karena lebih daripada sepertiga. Gitu ya. Balis bisa nggak jelasin begini? Belajar. Tapi ini emang gak kebagian ini. Gimana? Gak kebagian. Emang kalau wasiat kebagian nanti. Harusnya wasiat, harus. Tapi ini juga nggak dikasih sama itu. Soalnya udah kekuasaannya udah ada di istri muda sih. Kok istri muda? Kenapa ada di istri muda? Abi mau tanya, istri muda dapat warisan nggak? Kalau istri tuanya meninggal? Tapi dikuasai semua hartanya. Hah? Enggak. Nggak dapat. Istri muda nggak dapat, anak pungut nggak dapat, Pak. Yang dapat warisan coba sebutkan, Balis. Suami, Suami, terus anak laki-laki ada. anak laki-laki. Sudah cukup. Ini udah dikuasai yang muda semua hartanya. Anaknya tuh dibagi sama istri. Jadi ininya dapat nggak yang laki-laki anak? kebagian hal itu mah. Oh, kebagian. Hal itu mah kebagian. Cuman bagaimana perlakuan istri muda maksudnya. Oh, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Haram gitu. Yang menguasai yang muda. Nggak boleh begitu. Kan? Ayang enggak. Ada orang. Adi saya. Adinya. Tahu di dia mau di panggung. Lebaran. Mau di panggung. Ya, Balis cukup ya. Ya. Dah, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.